Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota saya Mania. Saya Intan Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi dan perilaku agresi, depresi, dan tantrum, Dan gangguan spektrum autisme atau autistic syndrome Asperger. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang gangguan emosi dan perilaku agresi, depresi, dan tantrum. A. Agresi. 1. Pengertian perilaku agresi Murray dan Freeman mendefinisikan agresi sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik maupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap suatu objek agresi. Agresi menurut Baron adalah tingkah laku yang dijalankan oleh individu dengan tujuan melukai dan mencelakakan individu lain. Menurut Edson, agresi adalah tingkah laku yang dijalankan oleh individu lain dengan maksud melukai dan mencelakakan individu dengan atau tanpa tujuan tertentu. Agresi sering kali berhubungan dengan marah. Ketika seseorang marah, biasanya ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan, melempar sesuatu, dan biasanya ditimbulkan pikiran yang kejam. Apabila hal-hal tersebut disalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Ada beberapa perspektif teori yang menerapkan tentang perilaku agresi, diantaranya perspektif teori bawaan atau bakat, teori kepribadian, dan teori lingkungan. Yang pertama itu ada teori bawaan atau bakat, terdiri atas teori naluri dan teori biologi. Yang kedua itu teori kepribadian. Dalam mempelajari perilaku agresi, perlu kita kaji pula bagaimana pengaruh tipe kepribadian manusia itu sendiri terhadap munculnya perilaku agresi. Yang ketiga itu teori lingkungan. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku agresi merupakan reaksi terhadap peristiwa atau stimulasi yang terjadi di lingkungan. Secara umum, Meris membagi agresi dalam dua jenis, yaitu agresi rasa benci atau agresi emosi adalah ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresi dalam jenis ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri, jadi agresi sebagai agresi itu sendiri. B. Jenis agresi instrumental adalah pada umumnya tidak disertai emosi, bahkan di antara perilaku dan korban kadang-kadang tidak ada hubungan pribadi. Agresi ini hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Selanjutnya, Murray mengelompokkan bentuk-bentuk perilaku agresi menjadi 3, yaitu A. Bentuk emosi verbal, B. Bentuk fisik bersifat sosial, C. Bentuk fisik bersifat antisosial. Sementara itu, Medinus dan Jones mengelompokkan agresi menjadi 4 kategori, yaitu menyerang fisik, memukul, mendorong, meludahi, melukai, menendang, menggigit, meninju, memarahi, merampas, menyerang sesuatu objek. Yang dimaksud di sini adalah menyerang benda mati atau binatang. Secara verbal atau simbolis, yaitu mengancam verbal, memburuk-burukan orang lain, sikap mengancam, dan sikap menuntut. Pelanggaran terhadap hak milik atau menyerang orang lain. B. Depresi. 1. Definisi depresi. Depresi adalah salah satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gangguan pernyataannya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsister, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa, dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Muslim berpendapat bahwa depresi adalah suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh definisi relatif salah satu atau beberapa amin gernik pada sinap neuron di sistem saraf pusat, terutama pada sistem limbik. Depresi adalah suatu gangguan perasaan hati dengan ciri sedih, merasa sendiri, rendah hati, putus asa, biasanya disertai tanda-tanda redernasi, psikomotor, atau kadang-kadang agitasi, menarik diri, dan terdapat gangguan fisiologi seperti insomnia dan anoreksia. 2. Etiologi depresi. Kaplan menyatakan bahwa terdapat 3 faktor penyebab depresi, yaitu A. Faktor biologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelainan pada amin biogenik seperti 5-HIAA, HVA, MPGH di dalam darah, urin, dan cairan serepropinal pada pasien gangguan mood. B. Faktor genetik. Penelitian genetik dan keluarga menunjukkan bahwa angka rasio di antara anggota keluarga tingkat pertama dari individu yang menderita depresi berat diperkirakan 2-3 kali dibandingkan dengan populasi umum. C.
psikososial. Menurut Freud, dalam teori psikodinamikanya, penyebab depresi adalah kehilangan objek yang dicintai. Faktor psikososial yang mempengaruhi depresi meliputi peristiwa kehidupan dan stereotip lingkungan kepribadian, psikomedia yang berulang, teori kognitif, dan dukungan sosial. Yang ketiga ada gambaran klinis. Depresi PPDGJ, pedoman golongan dan diagnosa gangguan jiwa, menyatakan bahwa seorang penderita gangguan depresi ditandai dengan adanya kehilangan minat dan kegembiraan serta berkurangnya energi yang menyebabkan seseorang tersebut mudah merasa lelah meskipun hanya bekerja ringan. Gangguan lain yang sering muncul antara lain: A. Konsentrasi dan perhatian kurang, B. Harga diri dan kepercayaan kurang, C. Gagasan tentang peristiwa bersalah dan tidak berguna, D. Pandangan masa depan yang suram dan pesimis, G. Gangguan atau perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau bunuh diri, F. Tidur terganggu, G. Nafsu makan berkurang, C. Tantrum. 1. Pengertian perilaku tantrum. Setiap manusia tentunya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Misalnya penuh dengan kesabaran dalam menghadapi masalah, namun ada juga dengan meluapkan emosi yang tidak dapat dikendalikan. Sementara secara istilah, temper tantrum berarti perilaku yang mudah marah dengan kadar marah yang berlebihan. Sedangkan menurut Chappell, tantrum merupakan suatu ledakan emosi yang kuat sekali, disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menjerit-jerit, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangan pada lantai atau tanah. Menurut para ahli, yaitu menurut Wiani, ada 3 jenis temporal tantrum, antara lain 1. Manipulatif tantrum. Manipulatif tantrum terjadi jika seseorang anak tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku ini akan berhenti saat keinginannya dipenuhi. Yang kedua ada verbal frustration tantrum. Tantrum jenis ini terjadi jika anak tahu apa yang dia inginkan tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keinginan dengan jelas kepada orang lain, misalnya orang tua. Pada kejadian ini, anak akan mengalami frustasi. Yang ketiga ada temperamental tantrum. Tantrum ini dapat terjadi jika tingkat frustasi anak mencapai tahap yang sangat tinggi dan anak menjadi sangat tidak terkontrol serta sangat emosi. Anak sulit untuk berkonsentrasi, anak tampak bingung dan mengalami disorientasi. Yang ketiga ada ciri-ciri perilaku tantrum. Perilaku tantrum sebenarnya bagian dari tahap perkembangan anak pada usia prasekolah yang ditandai dengan ledakan emosi. Anak-anak yang mengalami ledakan emosi ketika tantrum ini biasanya akan menunjukkan ciri-ciri seperti tiba-tiba berteriak, nangis dengan keras, berguling-guling, menendang, memukul, melempar, bahkan kejang-kejang menyerupai orang yang terkena penyakit ayahan. Yang keempat ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tantrum. Pada umumnya, anak usia sekolah dan prasekolah yang mengalami tantrum muncul sebagai bentuk dari rasa frustasi yang dia alami anak karena tidak mendapatkan yang dia inginkan. Menurut Santi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tantrum, yaitu 1. Faktor anak, yaitu menghalangi keinginan anak mendapatkan sesuatu, ketidakmampuan anak mengungkapkan diri tidak terpenuhi, kebutuhan anak, rasa lapar, lelah, atau dalam keadaan sakit, anak yang sedang stres akibat tugas sekolah dan lain-lain, merasa tidak aman. Dan yang kedua ada faktor dari orang tua, yaitu pola asuh. Gangguan spektrum autisme atau autistic syndrome Asperger. A. Autisme. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Sejuru munculnya terminologi autistik pertama kali dicetuskan de Eugen Bleuler, seorang psikiatrik Swiss pada tahun 1911, di mana terminologi ini digunakan pada penderita skizofrenia anak remaja tahun 1943. Leo Kanner dari Johns Hopkins University mendeskripsikan tentang autistik pada masa kanak-kanak awal atau infantile autis. Penemuannya didasarkan pada hasil observasi dari 2 anak-anak dari tahun 1938 sampai 1943. Kanner mendeskripsikan bahwa anak-anak autistik memiliki gangguan yang sangat berat dalam aspek komunikasi. Autisme atau bisa disebut dengan ASD atau Autistic Spectrum Disorder merupakan suatu kumpulan sindrom mengganggu saraf yang mana diagnosisnya diketahui dari gejala-gejala yang tampak dan ditunjukkan dengan adanya penyimpangan perkembangan cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri, dan menolak realitas, keasikan ekstrem dengan pikiran dan fantasi sendiri. Gangguan autisme termasuk gangguan perkembangan pervasif karena mencakup gangguan dalam bidang komunikasi verbal dan nonverbal, bidang
sosial bidang perilaku dan emosi. Adapun klarifikasi autisme menurut ICD atau International Classification of Diseases dan DSM atau American Psychiatric Association. Satu, childhood atau autisme masa kanak-kanak, yaitu gangguan perkembangan yang gejalanya tampak sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Kedua, pervasive developmental disorder not occur with specific atau PDD NOS, yaitu gangguan autis yang tidak umum dan terdapat ketidakmampuan pada beberapa perilaku. 3, Rett syndrome atau sindrom Rett, yaitu gangguan perkembangan yang hanya dialami oleh anak wanita. 4, Childhood disintegrative disorder atau gangguan disintegratif masa sosial kanak-kanak, yaitu gangguan perkembangan yang sangat baik selama beberapa, yaitu sebelum terjadi kemunduran yang hebat. 5, Asperger syndrome atau AS, yaitu gangguan yang perkembangan yang dialami pada masa kanak-kanak dan lebih banyak terdapat pada anak-anak laki-laki daripada wanita. Ada beberapa pula anak autis yang disertai dengan hiperaktivitas, sehingga orang tua, keluarga maupun tenaga pendidik lebih intensif dalam menangani dan memantau tiap perkembangannya, sebab anak yang hiperaktif mengalami peningkatan aktivitas motorik hingga pada tingkatan tertentu dan menyebabkan gangguan perilaku yang terjadi pada dua tempat dan suasana yang berbeda dengan ciri-ciri sebagai berikut. Aktivitas anak tidak lazim dan ditandai dengan gangguan perasaan gelisah, selalu menggerak-gerakkan jari kaki, tangan dan pensil, tidak dapat duduk dengan tenang, suka membuat keributan. Oleh karena itu, autis disertai dengan hiperaktivitas memerlukan perhatian yang ekstra dan kesabaran yang penuh dalam membimbingnya. Dan keluarga, terutama orang tua, juga perlu memperhatikan tiap perilakunya, karena bisa jadi apa yang dilakukan dapat melukai dirinya sendiri dan tidak menutup kemungkinan juga melukai orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, banyak ditemukan anak dengan gangguan autis yang disertai hiperaktivitas. Dan ada pula anak dengan gangguan autis yang disertai spektrum Asperger di dalamnya, atau yang sering disebut dengan sindrom Asperger. Tetapi ia memiliki kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang jauh lebih baik daripada autis, sehingga banyak anak autis yang masuk fase ini dikira hanya ADHD. Akhirnya banyak orang tua yang keliru memahami diagnosa yang diberikan dan mengakibatkan anak mengalami regresi perilaku karena terapi yang dijalankan seketika dihentikan orang tua. Sedangkan ciri-ciri ADHD sendiri berbeda dengan autis. Di antaranya, anak hiperaktif sering bermain dengan jari tangan, tidak bisa duduk diam, dan ia akan berlari memanjat berlebihan. Begitu pula dengan Asperger. Asperger syndrome atau AS merupakan suatu gejala kelainan perkembangan syaraf. Asperger merupakan salah satu spektrum autis, di mana masing-masing memiliki ciri dalam hal ketidakmampuan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Namun tidak seperti kebanyakan anak autis, anak Asperger tidak menunjukkan keterlambatan dalam bicara dan memiliki kosakata yang sangat baik. Mereka juga mempunyai inteligensi yang cukup baik, bahkan di atas rata-rata. B. Penerimaan. Penderitaan autisme. Peran orang tua dalam menyembuhkan anak sangatlah penting. Orang tua sebagai salah satu dari orang tua anak autis sangat berperan penting dalam mengetahui perkembangan anak. Hal ini berkaitan dengan sikap penerimaan orang tua, terutama ibu, terhadap anak autisme yang ditunjukkan dalam perilaku menghadapi anak autisme. Setiap anggota keluarga berhak atas kasih autisme, memerlukan pengetahuan yang luas tentang autisme, sehingga orang tua akan memahami arti dari autisme sehingga sesuai dengan pemahaman tersebut. Maka orang tua akan menerima kondisi anak dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan memahami perkembangan anak sejak dini. Penerimaan merupakan bentuk kondisi seseorang yang setuju akan situasi atau peristiwa terjadi pada dirinya, di mana peristiwa atau situasi tersebut terkadang mudah diterima langsung atau bisa jadi seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menerima. Terlebih jika situasi ini menimpa pada anak orang tua, sebab semua orang tua adalah pribadi-pribadi dari masa ke masa mempunyai dua macam perasaan yang berbeda terhadap anak-anak mereka, yaitu perasaan untuk menerima dan perasaan untuk tidak menerima atau menolak. Orang tua yang menunjukkan pribadi yang sesungguhnya kadang merasa dapat menerima anak dan kadang pula tidak menerima anak atau bahkan menolak. Ada 3 kelompok di mana orang tua setelah melalui proses kebingungan dan penolakan anak mereka yang autis, yaitu yang pertama menerima dengan lapang dada putranya yang autis apa adanya dan mengupayakan perbaikan dengan pendidikan dan terapi yang sesuai dengan peran ahli.
Orang tua mempunyai naluri untuk mengenal dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh putranya. Kemampuan ini dapat digunakan sebagai bekal atau alasan orang tua untuk mengupayakan perkembangan sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua itu mengupayakan perbaikan anak melebihi kapasitas kemampuan anak tersebut, misalnya dengan berganti-ganti terapi, dengan harapan anaknya dapat kembali seperti anak normal. Kebanyakan pada hal ini menyebabkan tekanan yang berat bagi penyandang autisme. Yang ketiga, orang tua yang sedikit peduli dengan kelainan anaknya. Ada penyandang autis dan saling menyalahkan di antara kedua orang tua. Perpisahan kedua orang tua seringkali membawa beban bagi tante, om, kakek, nenek penyandang autis. Setelah orang tua mampu menerima kehadiran anak, barulah orang tua menceritakan keadaan anak yang autis kepada keluarga. Orang tua seharusnya menceritakan keadaan anak secara terbuka untuk menghindari kekecewaan keluarga nantinya. Barulah orang tua mengajak keluarga ke tempat terapi anak, sebab dukungan dari keluarga dapat sedikit mengurangi beban orang tua, serta hal tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa keluarga dapat menerima kondisi anak dan dapat menerima keterbatasan anak. Ada beberapa respon dan perasaan orang tua maupun keluarga menghadapi diagnosis dari dokter mengenai anak atau anggota keluarga yang autis, yaitu yang pertama, lega jika orang tua merasa frustasi karena tak dianggap serius dengan kekhawatiran terhadap anak sementara merasa lega. Yang kedua, rasa bersalah adalah umum. Orang tua khawatir mereka melakukan hal yang salah selama kehamilan atau pengasuhan. Yang ketiga, kehilangan. Sebagai besar, orang tua punya mimpi dan cita-cita bagi anak mereka sebelum lahir dan saat mereka masih kecil. Yang keempat, ketakutan akan masa depan. Orang tua mungkin sangat takut dengan masa depan anak-anak mereka. Yang kelima, mencari informasi. Beberapa keluarga ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan mencari keluarga lain untuk berbagi pengalaman. Karena kehadiran anak autis dalam keluarga menyebabkan perubahan cukup besar dari berbagai aspek kehidupan. Orang tua harus memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada anak secara spesial. Interaksi dan disiplin yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakter anak autis dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kandung anak autis mestinya menyesuaikan diri dengan adik atau kakaknya yang autis, seperti interaksi, komunikasi, kegiatan rekreasi, dan makanan yang dikonsumsi. C. Perlakuan. Perilaku adalah semua tindakan atau tingkah laku seseorang individu, baik kecil maupun besar, yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan atau oleh indera perasa di kulit dan bukan yang dirasakan di hati oleh orang lain atau diri sendiri. Berikut ini sikap atau perlakuan yang diberikan orang tua terhadap anak dan dampaknya terhadap kepribadian anak, yaitu yang pertama, overprotection atau terlalu melindungi, yaitu perlindungan orang tua yang berlebihan kepada anak, mencakup pengasuhan dan pengendalian. Yang kedua, permissiveness atau pembolehan, yaitu pembolehan yang diberikan orang tua kepada anak untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, rejection atau penolakan, yaitu penolakan orang tua yang ditanyakan dengan mengabaikan kesejahteraan anak atau dengan menuntut terlalu banyak dari anak dan sikap bermusuhan yang terbuka. Yang keempat itu acceptance atau penerimaan, yaitu penerimaan orang tua yang ditandai dengan perhatian besar dan kasih sayang pada anak. Yang kelima, domination atau dominasi, yaitu salah satu orang tua mendominasi atau berperan lebih dalam keluarga, terutama dalam memberikan perilakuan. 6. Submission atau penyerahan, yaitu ketundukan orang tua pada anak, sehingga terkesan anak lebih mendominasi orang tua dan rumah mereka. 7. Punitiveness atau over discipline atau terlalu disiplin perlakuan orang tua. Dalam hal ini, apabila perlakuan yang diberikan orang tua pada anak tepat, maka perilaku yang ditampakkan sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua tanpa harus menyakiti keinginan autis, terutama anak yang mengalami gangguan autisme, memerlukan perlakuan yang sedikit beberapa pada anak normal, sebab secara teknik gangguan pada saraf yang terganggunya perkembangan. D. Sikap orang tua dan pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Kehadiran anak autistik di dalam keluarga menyebabkan perubahan cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. Orang tua harus memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepadanya secara spesial. Interaksi dan disiplin yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakter anak autistik.
Hal utama yang juga menjadi upaya dalam penenangan dan pendamping anak dengan masalah autisme dari keluarga adalah memberikan bantuan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya kesenjangan yang ada dalam tuntunan perkembangan pertama. Pengenalan anak secara menyeluruh adalah tahap awal bagi orang tua untuk dapat melihat potret anak sesungguhnya. Dengan demikian, kita dapat memahami emosional, pola regulasi, rutinitas kegiatan, pola perilaku, maupun pola interaksi. Kedua, memiliki keterbukaan dalam mempersiapkan pola dukungan bagi anak. Hal ini terkait dengan pihak praktis atau ahli lingkungan sekolah ataupun persiapan internal keluarga. Ketiga, mempersiapkan program bersama pihak terkait yang memiliki pemahaman dalam melaksanakan program secara terpadu. Maka, hal terpenting yang harus diberikan orang tua kepada anak autistik bukan hanya pendidikan atau usaha mengatasi perilaku mereka, melainkan hubungan yang dilandasi dengan kasih sayang dan penerimaan tulus. Meskipun membutuhkan perlakuan khusus, anak autistik jangan sampai menjadi pusat dari segalanya. Upaya yang dilakukan tidak boleh menyebabkan orang tua mengabaikan kebutuhan anak lain dan pasangannya. Jadi, perlu ada keseimbangan seluruh anggota keluarga. Kunci keberhasilan penyembuhan gejala autisme adalah orang tua, dan terapi tata laksana perilaku tidak cukup dan tidak akan berhasil jika kita hanya tergantung pada perilaku bagi orang tua maupun harus terjun.